Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adis Tigita Anjani, NIM 12020124405. Jurusan Hukum Keluarga, Lokal D semester 5, mata kuliah Sosiologi Keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Adapun soalnya yang pertama yaitu sebutkan beberapa teori kajian dalam sosiologi keluarga dan berikan penjelasannya. Adapun teori yang pertama yaitu struktural fungsional. Adapun teori ini merupakan teori yang menekankan pada keseimbangan sistem terhadap keluarga dan masyarakat, yang mana setiap anggota keluarga harus memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun teori yang kedua yaitu teori konflik. Teori ini merupakan proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Adapun teori yang ketiga yaitu interaksionis simbolis, yang mana teori ini memusatkan diri sendiri pada interaksi alami, yang mana pada interaksi alami. Adapun teori yang terakhir yaitu teori gender. Teori gender ini terdapat perbedaan peran, fungsi, status, dan hasil pada setiap laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari sosial budaya yang tertanam dari bersosialisasi dalam masyarakat. Soal kedua yaitu keluarga memiliki fungsi-fungsi. Sebutkan fungsi-fungsi tersebut dan berikan penjelasannya. Adapun fungsi pertama yaitu fungsi reproduksi, yaitu keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana, sehingga anak yang dilahirkan akan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Dalam fungsi ini ada 3 nilai, yaitu tanggung jawab, teguh, dan sehat. Adapun fungsi kedua yaitu fungsi edukasi, yaitu di mana keluarga menjalankan perannya dalam mendidik anggota keluarganya. Fungsi ini bisa dibilang sebagai fungsi utama dari sebuah keluarga. Yang selanjutnya itu fungsi sosialisasi, yaitu untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak menjadi dewasa. Keluarga berperan penting terhadap upaya terbentuknya kepribadian yang baik dari waktu ke waktu sebelum anak tersebut terjun ke dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Adapun yang selanjutnya itu fungsi ekonomi, yaitu keluarga memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya dalam sandang, pangan, dan papan. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi keamanan, yaitu bebas dari rasa takut dan cemas, yang mana keluarga membawa rasa aman bagi keluarganya dalam segala tahapan kehidupan. Yang terakhir yaitu fungsi rekreasi, yaitu dibuatnya suatu kegiatan untuk menyegarkan kembali jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Adapun soal ketiga yaitu sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa individu. Jelaskan, sebutkan, dan berikan penjelasannya. Faktor yang mempengaruhi beberapa individu ada 3. Yang pertama, faktor nativistik. Faktor nativistik ini merupakan faktor alami atau faktor bawaan dari lahir gitu. Contohnya misalnya orang tua yang beragama Muslim, kemungkinan besar anaknya juga beragama Muslim gitu. Nah, anaknya ini lahir dalam keadaan Muslim karena orang tuanya beragama Muslim. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor empiristik. Faktor empiristik ini merupakan faktor hasil usaha, yang mana jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus ada usaha dulu gitu. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor konvergensi. Faktor konvergensi ini merupakan faktor gabungan antara faktor empiristik dan nativistik, yang mana kepribadian seseorang itu tidak hanya
dilihat dari faktor alami atau bawaan, dan juga tidak hanya dilihat dari hasil usaha dia gitu. Jadi kepribadian seseorang itu akan timbul apabila kedua faktor ini digabungkan. Yani soal keempat yaitu ada beberapa teori perubahan sosial. Sebutkan teori perubahan sosial tersebut dan berikan penjelasannya. Adapun teori yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut James M. Henslin, ada dua tipe teori evolusi ya, mengenai cara masyarakat berubah, yaitu teori unilinear dan multilinear. Adapun teori yang kedua yaitu teori siklus. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap, yang mana sama seperti teori evolusi tadi, namun perubahan tidak akan berhenti pada tahapan terakhir, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya. Adapun yang selanjutnya yaitu teori fungsionalis. Menurut penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi untuk elemen masyarakat lainnya. Yang terakhir yaitu teori konflik. Menurut penganut teori ini, yang konstan akan atau tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang akan tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah konflik sosial, bukannya perubahan. Soal kelima yaitu sebutkan proses perubahan sosial dan jelaskan. Adapun proses yang pertama yaitu proses difusi. Proses ini merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, dan hasil-hasil kebudayaan dan sebagiannya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lainnya, dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Yang selanjutnya yaitu proses akulturasi, yang mana proses ini dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila satu kelompok dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu asimilasi, yaitu proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dalam waktu yang lama, dan kebudayaan dari golongan masing-masing tersebut berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru dan yang berbeda dengan aslinya. Yang terakhir yaitu proses akomodasi. Proses ini merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara masyarakat dan dengan sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.